saya kalau cerita ketidakraguan itu udah deh, saya intinya gini, love is first sight dengan Pak Jokowi. Saya tuh jatuh cinta pandangan pertama dengan Pak Jokowi. Selamat pagi, Pagi, apa kabar? baik. Ini lagi ngelamun atau gimana nih, Mbak? Iya, saya lagi nunggu teman. Oh, nangis tunggu Jadi belum datang aja temennya. Jadi saya bengong di sini. Ini dalam rangka makan siang atau bagaimana nih, Mbak? Iya sih, menuju early lunch sebenarnya. Oh, Cuman sepertinya karena temennya belum datang, jadi sepertinya benar-benar lunch time. by the way, Mbak namanya siapa, Mbak? Sinar Sinta. Sinar Sinta. Iya, Ya, walaupun hari ini matahari sinarnya kurang terang nih hari ini ya. Tapi Mbak kelihatannya lebih bersinar hari ini nih. oh matur suwun. Mbak ini aslinya dari mana, Mbak? Saya Solo. Solo. Wah, terkenal dengan makanan apa di sana kalau di Solo? Wah, banyak banget. Nasi liwet pasti ya. Nasi liwet ya. Iya, itu hanya salah satu. Kalau disebutin kayaknya 3 hari nggak selesai. Wah, kayak wayang orang dong kalau gitu ya. Di Solo itu ada yang namanya wedangan atau wedangan ya. Kalau logat Solo itu wedangan. Itu khas sekali Solo. Jadi setiap mungkin kita dapatin setiap 10 meter mungkin selalu ada yang namanya wedangan. Wedangan itu menyajikan teh dengan berbagai macam varian. Mau ada es tape, mau ada kopi yang aneh-aneh, kopi tubruk, kopi klotok, apapun, dan makanannya juga macam-macam sekali. Jadi itu tempatnya anak-anak muda sampai orang tua sampai ibu-ibu semua nongkrong, seneng banget. Wedangan ada es, ada manis, ada panas, begitu macam-macam ada. Jadi misalnya mau order jahe, tape, atau pokoknya hal-hal minuman yang mungkin susah banget kita temuin di lain daerah. Misalnya ada jahe jeruk kencur kayak gitu dicampur. Ada lagi serai jahe jeruk, gitu banyak sekali macamnya. Mbak minum nggak? Oh, minum dong, karena saya tetap lidah Jawa banget. Jadi udah terbiasa dari kecil dicekokin jamu sama bapak ibu saya. Jadinya pasti suka banget rempah-rempah itu, jahe dan sudah jadi kebiasaan sekarang jadi ya. kebiasaan. Apalagi sekarang COVID ini kita perlu banget kan menjaga stamina, salah satunya minum seperti tadi itu jahe jeruk rempah-rempah. Sudah lama tinggal di Jakarta, Mbak? Sudah sejak 2003. 2003. 2002 2003. Oh, sudah lama ya. Ya. Bagaimana rasanya tinggal di kota Solo yang adem ayem itu, tenang, ada wedangan tadi, kemudian pindah ke Jakarta nih, yang hiruk pikuk ramai, bahkan bisa dibilang 24 jam ramainya. Rasanya gimana sih pindah itu? Iya, pasti ada sedikit culture shock, sedikit tapi ya, little bit. Tapi yang pasti perbedaannya ini ya, saya melihat Jakarta ya pasti udah identik macet total, kumuh seperti itu. Jadi saya itu setiap pergi kemana-mana gitu, aduh berbeda sekali lah dengan Solo yang tenang dan tidak ada macet. Begitu sampai di Jakarta, image saya waktu itu ya awalnya ya pasti banyak pencopet, banyak orang jahat, karena banyak sekali penduduk yang dari berbagai macam culture seperti itu. Jadi agak-agak culture shock sedikit. Nah, rasanya sekarang gimana nih? Sudah bebas dari culture shock-nya nggak? Oh, sudah bebas dong. Dan saya sudah adaptasi amat sangat, apalagi kalau kita bicara saat ini atau detik ini, ya beda sekali lah dengan tatanan kota Jakarta yang mungkin karena pemimpin
waktu itu ada Pak Ahok yang mungkin membawa perubahan yang lumayan signifikan bagi Jakarta. Oh gitu. Ngomong-ngomong soal Pak Ahok nih, kan nggak bisa lepas juga dari Pak Jokowi ya. Iya. Waktu Pilkada 2012 itu, waktu itu kan Pak Jokowi masih wali kota Solo, Iya. kemudian diorbitkan ya, Mm-mm. dalam tanda kutip untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Mm-mm. Waktu itu Mbak milih siapa? Jokowi, Ahok. Saya memilih mereka berdua, Jokowi dan Ahok. Alasannya apa? Kan mereka adalah calon pemimpin ibu kota. Saat itu adalah mereka kan asalnya dari kota kecil. Ahok apalagi malah di sebuah pulau kecil itu di Sumatera sana. Kemudian Pak Jokowi dari kota Solo. Apa Mbak yakin ketika itu bahwa sosok Pak Jokowi bisa memimpin bersama Ahok kota Jakarta yang ibu kota negara yang besar ini gitu loh? Oh iya, jadi mungkin itu yang namanya feeling urban. Urban. Saya gini, jujur, saya tidak mengenal Pak Jokowi waktu itu. Walaupun saya orang Solo, tapi waktu saya pindah di Jakarta itu saya jarang sekali balik ke Solo, mudik. Tetapi saya kan masih ada keluarga di Solo, jadi banyak cerita-cerita menarik atau achievement yang didapat Pak Jokowi selama menjadi waktu itu wali kota baru di Solo. Jadi semua orang sepertinya kayak bahasanya sekarang itu viral banget nama Pak Jokowi waktu itu di Solo karena begitu membawa perubahan luar biasa di Solo. Nah, di situ saya sudah punya modal dulu. Ini beliau berarti memang kerja benar. Nomor satu itu keyakinan saya. Yang kedua adalah saya melihat sosok Pak Jokowi. Setelah itu saya jadi penasaran kan siapa Pak Jokowi itu. Saya sering baca, saya googling tentang Pak Jokowi dan ternyata banyak sekali cerita-cerita unik tentang Pak Jokowi. Dan saya langsung beliau ini memang unik sekali dan yang menjadi top of mind saya adalah beliau itu pemikirannya adalah out of the box. Jadi keunikannya itu di situ dan saya saat itu juga yakin ini bakalan jadi pemimpin yang baik untuk menggantikan pemimpin sebelumnya di DKI. Nggak ragu sama sekali? Sama sekali. Saya kalau cerita ketidakraguan itu udah deh, saya intinya gini, love is first sight dengan Pak Jokowi. Saya tuh jatuh cinta pandangan pertama dengan Pak Jokowi dalam tanda petik ya. Waduh, ini Mbak mengingatkan saya pada film Blue Lagoon nih antara Brooke Shields dengan pasangannya itu. Jadi jatuh cinta ya, padahal itu lagi di pinggir Belum laut kenal itu. itu. Belum Iya. kenal sama sekali kan gitu. Iya. Nah, kemudian apa yang Mbak lihat dari seorang Jokowi? Benar, sesuai dengan feeling saya, sesuai dengan keyakinan saya waktu itu bahwa beliau akan menjadi pemimpin yang baik dan terbukti kan Pak, saya sudah amat sangat merasakan banget perubahan. Waktu itu Pak Jokowi dan Pak Ahok bisa kita lihat walaupun mungkin diragukan banyak orang dengan karena dianggap beliau adalah Pak Jokowi itu dulu adalah hanya wali kota sebuah kota kecil, begitu dipindah ke sebuah kota yang namanya DKI yang begitu luasnya, dan alhamdulillah kan Pak bagus sekali. Saya merasakan sekali salah satunya masalah ini saja deh, kesejahteraan staff atau yang bagian ini aja deh, yang pasukan orange banyak banget yang happy banget dengan adanya Pak Jokowi dan Pak Ahok. Mereka jadi lebih diorangkan ya. Jadi yang mungkin selama sebelum Bapak Jokowi menjadi gubernur mungkin banyak sekali isu bahwa mereka itu mungkin gaji nggak pernah dapat, bahkan malah mungkin dipotong begitu banyak. Itu kan isu-isu ada waktu itu, dan begitu kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ahok sepertinya isu itu sudah tidak ada lagi. Terus kebersihan, membenahi semua seperti sungai yang selama ini, Sungai Ciliwung yang mengalir dari Bogor
sampai ke Jakarta pun juga banyak sekali perubahan kan Pak, jadi bersih karena saya melihat sendiri perubahannya. Oh, seperti Iya, itu. saya karena suka saya banyak temen lah di situ yang bercerita juga, sekarang Ciliwung bersih, sekarang fasilitasnya juga yang dulu belum ada dermaga jadi ada dermaga. Itu hal-hal simpel yang berubah gitu. Dan hal-hal besarnya banyak sekali, saya mungkin nggak bisa, mungkin bisa 3 hari baru selesai. Gitu ya. Nah, ketika ada pemilihan presiden pada 2014 ya, antara Pak Jokowi dalam tanda kutip melawan Pak Prabowo ketika itu. Sebelumnya kan Mbak bilang bahwa Mbak tuh jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Pak Jokowi. Pada pemilu 2014 itu cinta itu masih melekat nggak Mbak? Semakin jadi semakin dengan Pak Jokowi yang selama kurun waktu sebelum menjadi presiden begitu maju diajukan menjadi presiden, makin yakin saya bahwa beliau harus tidak hanya skala DKI saja, beliau harus lebih besar lagi kewenangannya, yaitu menjadi presiden. Dan itu saya makin yakin banget bahwa saya harus memilih Pak Jokowi. Dan waktu itu beliau wakilnya dengan Pak Yusuf Kala ya. Sebagai warga Jakarta ya, kemudian memilih Pak Jokowi sebagai presiden. Pada periode pertama, apa sih yang Mbak rasakan kepemimpinan Pak Jokowi pada waktu periode pertama? Yang pasti Pak Jokowi ini ya membenahi infrastruktur sekali ya, se-Indonesia loh, menyeluruh. Beliau malah justru ke timur dulu, dan itu benar-benar keren banget gitu. Beliau dengan gagah berani ya gitu, benar-benar menjadi seperti seolah-olah, malah bukan seolah-olah sih, kayak seperti memanjakan seperti dalam hal ini Papua. Tapi ya itulah, memang harus seperti itu kan, yang selama ini Papua ketinggalan luar biasa dalam hal pembangunan dan segala macam, dan sekarang Papua bisa loh ngejar ketinggalan untuk daerah wilayah Jawa. Terus kedua adalah masalah Freeport Pak Jokowi sekarang sudah menjadi sahamnya menjadi milik Indonesia. Harga BBM jadi sama menyeluruh se-Indonesia, itu kan luar biasa itu. Kalau bukan Pak Jokowi sepertinya tidak akan loh kita mencapai hal-hal seperti itu. Nah, kemudian pada 2019 kan terpilih lagi itu Pak Jokowi. Masih cinta lagi nggak sama Pak Jokowi atau bagaimana, atau malah sudah berpaling ke lain hati ketika itu? Tidak, saya tuh udah seperti kayak penggemar yang militan, jadi fans berat gitu. Jadi makin begitu tambah beliau maju ke periode kedua, ya beliau harus menyelesaikan itu karena banyak sekali PR yang sebelumnya yang belum selesai ya, terutama infrastruktur ya dan segala macam itu, dan itu harus terselesaikan dulu dong. Kalau saya nih ya, kalau berandai-andai coba Pak Jokowi itu bisa 3 periode, saya akan lebih happy. Memang Indonesia itu masih butuh sih presiden seperti Pak Jokowi. Jadi nanti mungkin kalau sudah 3 periode, sudah settle semuanya, sistem sudah settle, mau ganti pemimpin yang lain kan sistem sudah settle gitu loh. Jadi itu sih dalam pikiran sederhana saya. Buat Pak Jokowi, semangat terus ya Pak. Semoga Bapak selalu sehat, selalu diberi keselamatan oleh Allah, dan diberi kesabaran untuk menjadi pemimpin Indonesia NKRI sampai 2024.